Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 476 Aku tidak bermain denganmu. Memahami. Ye Chen mengangguk sedikit, tidak berani peduli, perasaan yang diberikan Huo Zun kepadanya sama dengan perasaan Jining Suang, yaitu depresi ekstrim. Apakah ada hal lain untuk dijelaskan? Huo Zun tersenyum sedih, dan memutar lehernya dengan nyaman, tanpa memandang lurus ke arah Ye Chen sama sekali. Mungkin dari sudut pandang orang luar, Huo Zun sombong, tapi Ye Chen sangat jelas bahwa Huo Zun benar-benar memiliki kekuatan itu. Di mata Huo Zun, selain Yin Ziping, mungkin satu-satunya lawan yang ia identifikasi adalah mantan kekasihnya, Xuan Ling tubuh Ning Xuang. Mengenai pengabaian Huo Zun, Ye Chen mencubit telinganya dengan santai, Long Ye mengatakan bahwa siapapun yang berpura-pura dipaksa tidak boleh mati. Aku mengandalkan, kapan aku mengatakan itu? Kutukan Taisu Gulong terdengar lagi di benak Ye Chen. Karena tidak ada kata-kata terakhir, kamu bisa beristirahat di jalan. Huo Zun tersenyum pelan. Saya melihat bahwa di bawah kaki Huo Zun, es terbentuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi tubuhnya naik perlahan, dan gas hitam yang berputar muncul, membentuk lautan yang mengamuk. Lautan hitam ini sungguh luar biasa. Seperti Shanghai, sangat dingin, dan keberadaannya telah menyebabkan suhu antara langit dan bumi turun tajam. Udara yang mengalir telah berubah menjadi residu es dengan mata telanjang. Tampaknya telah menjadi dunia es. Huo Zun menginjak laut hitam ini seperti seorang raja, tertinggi, menghadap dunia. Lautan Yin. Taisu Gulong mengerang, nak, hati-hati, jangan ditelan oleh lautan para dewa hitam, kalau tidak kau akan dihancurkan menjadi ketiadaan oleh seluruh manusia. Aku bisa melihatnya. Ye Chen menghela nafas. Meskipun Shanghai hitam dalam bentuk Qi, setiap untai terasa berat seperti gunung, dan bahkan kekosongannya tidak tahan tekanan, dan itu runtuh. Kamu bisa memotong Hou Tianxia, jangan biarkan aku jatuh. Huo Zun memutar lehernya dan melangkah perlahan. Dan saat dia mengangkat kakinya, lautan yang bergulung-gulung dari laut yang mendung juga jatuh, menelan dunia, menghancurkan Gaotian, dan menenggelamkan Ye Chen di tempat. Kenapa, menakuti aku? Ye Chen mendorong balik tanpa memukul, dan Bahuang memukul pukulan. Hah! Dia meninju ke lautan Yin, tetapi tidak dapat membuat riak, seolah-olah dia telah meninju ke udara, kekuatan 8 tinju tandus benar-benar dibersihkan, dan dia tidak bisa menghentikan bergulirnya Yin laut. Ya, ini menarik. Ye Chen tidak berhasil dalam satu pukulan, dan dengan cepat mundur, dan kemudian ada kilatan cahaya di bawah kakinya. Saya melihat bahwa langit dan bumi gelap pada saat ini, menunjukkan langit berbintang Haoyu, bintang-bintang yang bersinar turun, dan lautan bintang Hui emas berkumpul di bawah kakinya, dan dia berdiri di atasnya seperti raja. Aku benar-benar membenci kamu. Huo Zun menyunggingkan senyum lucu, dan kemudian menginjak laut yang mendung untuk membunuhnya. Apakah kamu masih meremehkan aku? Melihat pembunuhan Huo Zun, Ye Chen juga sangat kuat. Dia menginjak Xinghai yang cerah dan langsung menuju Huo Zun. Boom! Segera, lautan Xinghai dan Taiyin bertabrakan, kedua belah pihak saling mengerikan, saling berhadapan dan menelan satu sama lain. Boom! Adapun Ye Chen dan Huo Zun dari Xinghai dan Taiyinhai, mereka juga bertempur. Jari terlalu banyak. Dengan seringai Huo Zun, dia menunjuk hantu dan menembus kekosongan. Meskipun itu hanya jari sederhana, itu mengandung banyak metode rahasia, kekuatan yang destruktif dan busuk. Hah! Meskipun Ye Chen berusaha keras untuk melarikan diri, tubuhnya dicabut dari lubang darah. Selain itu, yang mengejutkan Ye Chen adalah masih ada udara hitam di lukanya, dan ada cahaya hitam, yang tidak hanya membuat lukanya sulit sembuh, tetapi juga menyelesaikan esensi di tubuhnya. Apakah kekuatan mendung? Ye Chen bergumam. Kenapa? Apakah ini hanya sarana? Huo Zun datang diam-diam, langkahnya lambat, seperti berjalan di ruang sidang yang santai, sosoknya bahkan lebih tidak terduga. Kembalikan jarimu. Bagaimana Ye Chen menderita? Kamu memukul Lao Su, dan Lao Su akan mati kembali. Saya melihat Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, udara keemasan menempel di telunjuk,
dan metode rahasia seperti jari yang, jari langit, dan Excalibur berurat 6 juga beroperasi pada saat yang sama. Mereka menyatu dengan kekacauan dan kekuatan tak terbatas. Tentu saja. Namun, meskipun jari ini sangat sombong, sebelum dia memukul Huo Zun, dia dihancurkan oleh kekuatan yang kuat dan misterius. Itu cocok dengan langit dan bumi, dan juga mengenai benang wall. Ye Chen melihat ini, dan tidak berkata apa-apa, berbalik dan berlari. Kekuatan Huo Zun tidak biasa, dan ia tidak mampu mengalahkan Huo Zun, tetapi itu adalah kasus di mana semua kartu kecuali larangan abadi diekspos. Hal utama adalah bahwa Huo Zun sudah cocok dengan langit dan bumi, dan tidak hanya memiliki kekuatan Taiyin, tetapi juga menggunakan kekuatan surga dan bumi. Sama seperti jari sombong Ye Chen, ia dihancurkan oleh kekuatan surga dan bumi. Dengan cara ini, bahkan jika dia sangat berdarah dan tak tertandingi dalam pertempuran, Ye Chen bermasalah dengan Huo Zun di negara terbuka. Apakah kamu pergi? Huo Zun telah melangkah keluar, dan tiba-tiba muncul lebih dari 10 kaki jauhnya dari Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan segera menginjak terlalu banyak sihir yang menipu, dan menyalurkan hampir 100 kaki. Qian Kun terbalik. Huo Zun menyeringai, dan mencetak segel dengan satu tangan. Ketika segel itu diperbaiki, seluruh dunia sedikit menggigil. Segera, Ye Chen, yang berjalan di depannya, hanya merasa bahwa ruang telah terbalik. Dia yang baru saja melarikan diri beberapa ratus kaki, terbalik, dan belum menstabilkan tubuhnya. Dia berlari ke Huo Zun dan Tai Yin dengan jari. Hah! Di tempat, tubuh Ye Chen sekali lagi menyembul keluar dari lubang darah. Kamu luar biasa. Ye Chen cepat-cepat mundur, dan Taiksu Sensing tampil ekstrim. Kamu tidak bisa pergi. Mulut Huo Zun memancarkan sedikit drama, metode pembalikan rahasia Qian Kun, sekali lagi. Saya telah menderita kerugian, dan saya akan pergi untuk yang kedua kalinya. Ye Chen mencibir, Da Luo Sending segera menawarkannya, dan tekanan 100.000 kg muncul, dan ruang untuk pembalikan diselesaikan. Dan pada saat ini, Ye Chen sudah keluar dari jalan, dan dia tidak siap untuk melawan dengan Huo Zun karena dia tidak perlu memukulnya dengan keras. Pada saat ini, dia dan Huo yang cocok dengan dunia Zunda, sayang sekali. Namun, Ye Chen masih meremehkan metode Huo Zun. Di belakangnya, Huo Zun masih selangkah, tetapi langkah ini selangkah lagi. Jadi akankah pergerakan ruang angkasa? Ye Chen kaget dan kaget. Mendungung. Pada saat sanggul itu, Huo Zun terbiasa dengannya lagi, dengan dorongan lembut dari telapak tangan, yang membuat Ye Chen tersingkir. Kamu luar biasa. Ye Chen bangkit, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan berlari. Di belakangnya, Huo Zun masih merupakan langkah keluar, rahasia ruang bergerak, jarak yang bisa dilintasi jauh melampaui imajinasi siapapun. Aku membiarkanmu bergerak. Ye Chen, yang melarikan diri di depannya, tiba-tiba berbalik, dan kekuatan yang kuat dari Da Luo Sending muncul. Itu masih di bawah tekanan 100.000 kg, tapi kali ini bukan ruang yang diselesaikan tetapi ruang yang dihancurkan. Fakta membuktikan bahwa Ye Chen, yang ditembak balik oleh Huo Zun, tertangkap basah. Awalnya, metode rahasia pergerakan ruang memiliki siklus keteraturan. Begitu ruang runtuh, mereka yang melakukan pergerakan ruang harus dilibatkan. Runtuhnya ruang mencegah Huo Zun dari bergerak di ruang angkasa, dan Su takut terlibat. Begitu Huo Zun runtuh, Huo Zun cepat menyerah, sehingga bukannya semakin dekat dengan Ye Chen, jarak menjadi lebih terpisah lebih jauh. Serahkan pada dirimu sendiri. Aku tidak punya waktu untuk menemani kamu bermain. Di depan, Ye Chen telah menepuk pantatnya, seolah-olah seorang pria seperti dewa telah melintasi langit. Sudahkah kamu pergi? Su adalah karena dia makan di tangan Ye Chen. Wajah Huo Zun suram, menyapu lautan Yin, dan bergegas menuju Ye Chen. Dimanapun dia lewat, pegunungan yang menjulang tinggi, apakah tertabrak abu terbang oleh lautan mendung. Chapter 477 kebetulan sekali. Boom! Bergemuruh. Adegan itu luar biasa luas dan mengejutkan banyak orang. Bawa biksu terdekat untuk memeriksanya. Ketika Anda melihat Ye Chen melarikan diri dan Huo Zun mengejarnya, mereka tidak bisa tidak melihatnya. Fuyun no. 3 Huo Zun telah keluar. Dia adalah tubuh Yin asli yang menantang tubuh misterius. 8 medali adalah dia, tidak heran. Qin Yu kemungkinan besar akan dimusnahkan kali ini. Bukankah Huo Zun sebanding dengan Hou Tianxia, dan mereka berdua adalah 6 tempat di belakang. Tangkap aku, Lao Su mengikuti nama keluargamu.
Ye Chen melompat keluar dari pengepungan lagi dalam pertengkaran, dan kemudian dia berteriak kepadanya di belakangnya. Aku harus mengalahkanmu. Wajah Huo Zun kembali muram setelah mabuk di depan umum, karena dia terlalu memandang rendah Ye Chen, sehingga dia membiarkan Ye Chen menyingkir. Jadi, kejar dan lari. Huo Zun berada dalam kondisi yang sesuai dengan langit dan bumi, dan dapat menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk melengkapi itu. Dan Ye Chen bukan vegetarian. Dia sudah penuh energi dan darah, dan 18 avatar terus-menerus mentransmisikan kekuatan Goblin Yuan dan bintang-bintang, membuatnya berlari lebih berani. Boom! Bang! Cara ini disertai dengan raungan, kecepatan Ye Chen tidak tercakup, dan Huo Zun, yang cocok dengan dunia, juga sangat agresif, terutama Laut Taiyin di bawah kakinya, jauh-jauh. Ada ratusan gunung yang menjadi abu terbang di bawah lautan mendung. Pada hari ini, sangat tenang. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, Huo Zun yang suram dan menakutkan berhenti. Pada drop, dia tidak mengejar Ye Chen, bahwa kriket adalah binatang buas, kekuatannya tidak lemah, dan upaya untuk melarikan diri tidak tertutup. Huo Zun mengejarnya lebih dari 9.000 mil, dan kriket membiarkannya melarikan diri. Pada saat ini, Ye Chen telah berjalan ke kota kuno yang mempesona. Kamu sudah dengar. Huo Zun tidak menangkap Ye Chen dan membiarkan anak itu lari. Bocah itu berlari kencang. Begitu memasuki kota kuno, Ye Chen mendengar pendapat orang yang lewat. Lagi. Kenapa mengatakannya lagi? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh ujung hidungnya, tapi itu benar untuk dipikirkan. Dari sini di Changyuan, Beizhen, ia dikejar lebih dari satu kali, tetapi ia terusir setiap kali, bahkan pertempuran keluarga Yang dan istana Bloodlust tidak ditangkap, terlalu banyak orang tidak tahan. Berhenti berteriak. Dalam perdebatan, Ye Chen telah memasuki sebuah toko anggur, menemukan tempat di dekat jendela, duduk, memanggil sebotol anggur yang baik, dan minum perlahan sambil mengawasi bagian luar. Sudah terlalu lama untuk menjadi gila, Ye Chen bergumam pelan, setelah minum sepiring anggur ini, aku kembali ke Hang Yuezong sepanjang jalan. Berbicara tentang Hang Yuezong, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sosok Cusuan dalam benaknya. Pada saat itu, meskipun dia tidak punya jiwa untuk kembali, dia bisa merasakan sakit hati Cusuan yang memilukan. Begitu sibuk, Ye Chen tidak pernah menyadari bahwa seorang pria muda berpakaian polos telah duduk di seberangnya. Sepanjang jalan, bisakah kamu meminta segelas anggur? Pria muda di Sui tersenyum. Ye Chen sudah bangun, tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang, dan menatap pemuda di Sui. Pria muda ini adalah pria tampan dengan wajah tajam, ujung dan sudut yang tajam, dan temperamen yang rileks, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan ketajaman di tubuhnya. Rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, sosoknya tangguh dan tegak, matanya seperti bintang, dan matanya tak berbatas. Mari kita kenal satu sama lain. Ye Chen sedikit terkejut, tampaknya tidak mengharapkan seseorang untuk datang dan minum anggur. Bertemu melintasi lautan luas adalah takdir. Pemuda Sui tersenyum sedikit, tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, memegang kendi, dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Selain itu, Anda dan saya memiliki nama yang sama, bahkan lebih banyak nasib. Nama yang sama. Ye Chen membeku. Kamu Qin Yu, dan aku Qin Yu. Kamu bilang itu kebetulan. Aduh. Pemuda Sui berkata dalam sebuah kalimat, Ye Chen baru saja menuangkan minuman ke mulutnya, dan otaknya disemprotkan ke wajahnya. Minum saja segelas anggur, mengapa kamu harus ribut seperti itu? Pemuda Sui itu tenang, dan mengusap wajahnya bersih dengan satu tangan. Kamu juga dipanggil Qin Yu. Ye Chen memandang pemuda Sui dengan samar. Kebetulan sekali. Bahkan ada yang lebih baik, aku dulu ada dalam daftar Feng Yun dan peringkat ke-9. Begitu kata ini keluar, mulut Ye Chen berkedut tajam, dan ekspresinya menjadi aneh-aneh. Baiklah. Atas nama orang lain, mereka sombong dan kacau, dan musuh-musuh yang dapat diprovokasi satu demi satu. Hari ini, mereka bertemu Tuhan secara ajaib. Hahaha. Ye Chen agak malu dan tertawa datar, kebetulan. Melihat wajah Ye Chen canggung, dan sebaliknya Qin Yu memegang pipinya di satu tangan, dan memandang Ye Chen dengan penuh minat, aku mengatakan ini Taois, apakah aku punya sesuatu untuk memprovokasi kamu, kamu begitu aku. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Ye Chen si tersenyum. Entah kesalahpahaman atau kebetulan, saya tidak datang untuk meminta Anda melakukan kejahatan, dan saya tidak bisa melakukannya lagi.
Qin Yu mengambil kendi itu lagi, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berkata, aku datang kepadamu, ya karena seseorang ingin melihatmu. Lihat aku. Ye Chen sedikit terkejut, siapa yang ingin melihatku? Aku akan tahu jika kamu pergi. Qin Yugang menuangkan segelas anggur ke mulutnya, dan kemudian dia masih mengulurkan pinggang malas. Ayo pergi. Bawa kamu ke sana, jadi aku bisa menemukan tempat yang tenang untuk memancing. Ye Chen mengangguk, bergumam di dalam hatinya, tetapi masih mengikuti. Qin Yu memimpin jalan, dan keduanya memasuki arai teleportasi kota kuno, dan kemudian menggunakan dua arai teleportasi satu demi satu, dan berhenti di gerbang sebuah taman kecil di sebuah kota kuno. Yah, itu dia, kata Qin Yu, melangkah lebih dulu. Ye Chen membeku sebentar, dan mengikutinya. Ke dalam mata, dia melihat seorang pria dengan punggung menghadapnya, sosoknya yang ramping, punggungnya sekuat gunung, dan berdiri di sana, seperti sebuah monumen yang berdiri tegak, walaupun dia tidak kehabisan napas, itu membuatnya merasa hebat. Stres. Tuan, semua orang membawanya. Qin Yu telah melangkah maju, memberi hormat dengan hormat. Kamu sibuk. Pria itu melambaikan tangannya tanpa berbalik. Qin Yu mendengar kata-kata itu, berbalik dan keluar. Ketika melewati Ye Chen, dia masih ingat suara itu untuk mengingatkannya, tuanku tidak sebaik aku ketika aku berbicara. Orang tuanya memiliki temperamen aneh dan meminta kebahagiaan. Tahu. Ye Chen mengangguk, tetapi hatinya sedikit terkejut, tetapi dia melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat, saya telah melihat senior saya. Pria itu sedikit berubah, tetapi ketika Ye Chen melihat wajah aslinya, dia tidak bisa menahan keraguan. Pria ini bukan orang lain, bukankah dia sombong? Tuan Qin Yu bangga dugu. Murid Dudu bangga adalah Qin Yu. Ye Chen menggelengkan kepalanya seperti gemetaran, merasakan namanya pada hari-hari ini, dia adalah magang yang bangga Dudu. Untungnya, orang luar tidak tahu bahwa Qin Yu adalah murid yang sombong, kalau tidak Tuhan tahu berapa banyak masalah yang akan timbul karena kesombongan yang sombong. Ye Chen bergumam pelan di dalam hatinya. Di sini, Dugu memandang Ye Chen dengan tenang, matanya dalam dan tak terbatas, Gujing tidak memiliki gelombang, di mana Nanming Yusu. Nanming Yusu. Mendengar nama ini, Ye Chen membeku, tidak pernah berpikir bahwa Du Guo akan bertanya padanya. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya setelah dewa yang menakjubkan. Aku keluar dari 100.000 gunung dan aku tidak menyusulnya. Setelah mendengar kata-kata itu, Dugu bangga dan diam, tetapi ada cahaya tersembunyi di matanya, tetapi sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, dan sekilas ia melihat Du Guo terluka, dan luka itu sangat aneh, yang mengejutkan hatinya. Dia diam-diam mengatakan bahwa masih ada orang di Dacu yang dapat melukai Du Guo. Bukankah Nanming Yu menyakitinya? Apakah dia menemukannya untuk membalas dendam? Ye Chen memiliki spekulasi seperti itu di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Ye Chen dengan ragu menatap Dugu dengan bangga, senior, apakah Nanming Yu menyakitimu? Chapter 478 Lihat kenalan lagi. Apakah dia membawamu ke istana bawah tanah di kota kuno Tianlong dan melihat batu itu? Du Guo tidak menjawab pertanyaan Ye Chen, tetapi menatap Ye Chen dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Pergi untuk melihatnya. Ye Chen mengangguk dengan tergesa-gesa, dan ada kilasan ketakutan di matanya. Ada sesuatu yang hidup di batu, dan itu sangat kuat. Berbicara, Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Dugu dengan bangga, usia lanjut juga. Aku belum pernah ke sana, tetapi kota kuno Tianlong hampir hancur karena batunya. Ini. Ye Chen terkejut, yang tidak pernah dia ketahui. Bukankah dia disegel? Untuk sementara waktu, alis Ye Chen mengerutkan kening dalam. Dia tahu kengerian hal itu, dan bahkan Nanming Yusu takut, menunjukkan betapa kuatnya dia. Selain itu, Ye Chen juga mungkin menebak siapa yang menyakiti Du Guo. Tak perlu dikatakan, itu adalah hal yang ada di batu. Setelah dia hanyut dengan Nanming Yu, benda itu pasti kehabisan kekacauan dan kebetulan berada di Tianlong. Kesombongan kesunyian kota kuno itu pastilah bertempur melawannya, dan terluka oleh hal itu. Senior, apa-apaan itu? Ye Chen memandang Dugu dengan bangga. Roh jahat, roh dengan kebijaksanaan dan konsentrasi dendam yang kuat. Untuk keraguan Du Chen, Du Guo tidak bersembunyi. Roh jahat lagi. Bagaimana? Kamu sudah melihatnya? Dugu dengan bangga menatap Ye Chen sedikit terkejut.
Ye Chen sedikit mengangguk, aku dan Nanming Yusu berserakan oleh roh-roh jahat di 100.000 pegunungan. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan mengerutkan kening, kami berpisah sekitar 1 jam atau lebih, dan ketika saya menemukan Nanming Yusu lagi, dia menjadi gila, dan kemudian keluar dari Siwandasan, saya jatuh ke dalam keadaan ganas. Saya tidak mengejar itu untuk waktu yang lama, tetapi layak untuk memiliki tangan berdarah mengejar dia. Ada hal seperti itu. Du Guao dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mata di matanya menjadi sangat samar dan tidak pasti. Tidak heran bahwa kota kuno Tianlong hampir hancur, dan dia belum pernah melihatnya. Untuk waktu yang lama, Dugu dengan bangga tidak berbicara lagi. Ye Chen, di sisi lain, menyentuh ujung hidungnya, senior, jika kamu baik-baik saja, aku akan pergi dulu. Du Guao masih tidak berbicara. Melihat ini, Ye Chen diam-diam bergerak langkahnya. Untuk mengetahui bahwa jika kesepian dan sombong berjalan di atas putra Allah untuk menemukan dia untuk menyelesaikan akun, harus ada selusin ketukan. Berpura-pura menjadi muridnya kacau, dan dia adalah seorang guru. Ada alasan bagus untuk kesepian dan sombong. Setelah diam-diam bergerak beberapa langkah, Ye Cheng Xuan datang ke gerbang Xiao Yuan. Namun, ketika dia hendak keluar dari Xiao Yuan, kata-kata kesunyian dan kesombongan terdengar, dan bahkan ragu-ragu, nak, masih ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan Anda, apakah Anda begitu ingin pergi? Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Du Guo, Ye Chen segera berbalik dan tertawa beberapa kali. Senior, kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Dugu dengan bangga tampak agak dingin. Atas nama magang saya membuat kekacauan di mana-mana dan menyebabkan begitu banyak musuh. Tidakkah Anda memutuskan untuk memberi saya penjelasan? Begitu komentar ini keluar, hati Ye Chen dingin untuk sementara waktu. Itu adalah berkah atau kutukan, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Dia tidak percaya bahwa dia sendirian dan sombong dan datang kepadanya hanya untuk berita Nanming Yusu. Aku tidak akan membunuhmu, aku juga tidak akan menghukummu. Segera, suara kesombongan menyendiri terdengar, aku ingin kamu membantuku melakukan satu hal, dan jika itu dilakukan dengan baik, kamu mengambil risiko salahku, dan kemudian menulisnya. Mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan segera mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba bersinar cerah, dan berkata, meskipun ada perintah dari para senior, jika yang muda bisa melakukannya, mereka akan pergi keluar. Pergi ke gua dan lindungi Biou. Pergi ke gua, lindungi Biou. Ye Chen membeku sesaat, tidak pernah memikirkan fakta bahwa Dugu dengan bangga menjelaskan kepadanya tentang hal ini. Dan, untuk sesaat, Ye Chen tampaknya mengerti satu hal, yaitu, orang yang takut dengan suara di acara perjudian harus kesepian dan sombong, dan dia duduk di sebelah Biou, bukan dia yang disalahkan. Gerbang gua akan terbuka dan Biou akan masuk. Di sini, Dugu dengan bangga berkata, meskipun gua itu terlarang, itu juga masalah kemalangan dan kebahagiaan. Aku tidak khawatir tentang keselamatannya. Ye Chen mengangguk, tetapi dia tidak ingin pergi ke gua untuk bersenang-senang, yang dia inginkan adalah kembali ke Hang Yuezong, tapi perintah Du Gou tidak bisa tidak mendengarkan, jika tidak, Tuhan tahu jika dia bisa melihat matahari besok. Mengapa pendahulunya begitu baik padanya, karena ini dia tidak ragu untuk menakuti saya pada perjudian si Sheng, Ye Chen berbisik. Begitu kata ini keluar, cahaya kejutan melintas di mata Du Guao, kamu tahu aku ada di sana. Nanming Yusu memberitahuku. Ye Chen tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa tentang mata perinya. Akan lebih baik mengembalikan semuanya ke Nanming Yusu. Lagi pula, gadis itu tidak tahu di mana sekarang. Begitulah adanya. Untuk jawaban Gu Chen, Du Guao tidak meragukannya, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan berkata, adapun Biyu, putri teman lamaku, mempercayakannya kepadaku sebelum mati. Setelah mengatakan itu, Du Guao sekali lagi mengarahkan matanya ke mata Ye Chen, dan matanya masih agak keras. Wah, apa yang saya katakan di acara judi batu, saya ulangi hanya hari ini. Anda berani menanggungnya, Anda tahu konsekuensinya. Mendengar kata-kata itu, Ye Chen menyentak tajam di sudut mulutnya, aku berkata, senior, jangan menganggapmu seperti ini. Dia gadis yang baik dan tidak pantas untukmu. Itu dua hal yang berbeda, bisik Ye Chen, Qin Yu-mu juga bagus, mereka cukup bagus. Beri aku mulut yang buruk. Du Guo dengan bangga menendang Ye Chen keluar, dan kemudian ada suara gemuruh.
Ingat aku, jika ada yang salah dengan Biyu di gua, aku bertanya padamu. Di luar taman kecil, Ye Chen telah menghilang tanpa jejak. Ketika dia datang ke jalan, Ye Chen menghela nafas lega, pertama mengutuk, lalu mengeluarkan peta, dan menemukan lokasi gua dengan sangat akurat. Dapat diandalkan. Ye Chen bergumam sepanjang jalan, jangan seaneh tanah yang sepi. Hah. Saat dia berjalan, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya dan merasakan dua napas yang akrab. Mendongak, dia dengan mudah melihat dua sosok yang dikenal di kerumunan, dan melihat dengan hati-hati, bukankah itu Zhou Qing dan Li Xinghun dari King Yunzong? Kedua orang berhenti dan berhenti, tetapi tidak menemukan Ye Chen menatap mereka, tetapi perlu disebutkan bahwa wajah kedua orang itu tidak sangat tampan, terutama Zhou Ao, dan kadang-kadang darah bocor dari sudut mulutnya. Ye Chen awalnya akan bekerja secara langsung karena King Yunzong juga berpartisipasi dalam pengepungan hari itu. Setiap kali dia melihat murid-murid King Yunzong dan Zheng Yangzong, dia tidak bisa tidak membunuh. Namun, ketika dia hanya ingin melakukannya, dia berhenti lagi, karena dia merasakan kekuatan yang akrab dari mereka berdua, jiwa naga kuno Taiksu. Biar ku tebak, kedua orang ini pasti tercekik oleh tuan rumah King Yunzong. Ye Chen menyentuh dagunya. Meskipun dia belum pernah melihat tuan rumah King Yunzong, Lu Hou, dia seharusnya berbelanja dengannya, dan dengan Lu Zi, jauh dari Yin Ziping. Begitu orang seperti itu dikalahkan, itu seperti seekor anjing, dia menggigit siapapun yang dia tangkap, sama seperti kekacauan Yin Ziping. Jadi ya, Zhou Ao dan Li Xinghun, yang merupakan kisah nyata pertama dan kedua dari King Yunzong, tidak boleh disalahkan oleh LV Hou, sama seperti Yin Ziping membersihkannya, Ni Feng, dan Si Tunan. Jika demikian, aku benar-benar memiliki perasaan simpati untukmu. Ye Chen menyentuh dagunya lagi. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia melangkah maju, melangkah menyeberang, dan berdiri di depan keduanya. Seorang pria tiba-tiba muncul di depannya, membuat Zhou Ao dan Li Xinghun tiba-tiba terkejut, dan ketika dia melihat topeng hantu dan karakter dahi Ye Gui, dia tiba-tiba gemetar, Qin Yu. Ketika kata-kata Qin Yu diucapkan, keduanya mundur selangkah, menatap Ye Chen dengan ngeri. Hari-hari ini, Qin Yu ini dapat digambarkan sebagai menggantung. Kemana harus pergi untuk membunuh? 100 murid teratas dalam daftar Feng Yun lebih dari setengah terbunuh olehnya. Situasi membunuh Tuhan muncul di depan mereka, dan mereka tidak takut dengan keamanan. Selain itu, mereka tidak berani bersantai sedikit pun. Ketika mereka melihat ekspresi erangan Ye Chen, mereka memiliki perasaan bahwa sesuatu akan terjadi, dan mereka siap untuk perang atau pertarungan. Jangan takut, jangan pukul kamu. Sepertinya mereka tahu mereka takut, dan menatap mereka sambil tersenyum, kamu adalah Nanchu King Yunzong, bukan? Keduanya mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi kemudian dengan cepat menggelengkan kepala mereka. Mengangguk dan menggelengkan kepalamu, apa artinya? Ye Chen memandang Zhou Ao dan Li Xinghun sejenak. Tidak. Jangan sembunyikan saudara Qin, kami dulu murid-murid King Yunzong, tapi sekarang tidak. Zhou Ao tersenyum tegas, berkata dengan kata lain, darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Wen Yan berkata, Ye Chen mengangkat alis, kenapa, kamu meninggalkan King Yunzong? Chapter 479 Pesuruh. Kita harus pergi. Li Xinghun dan Zhou Ao menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak tahu bagaimana harus mati. Sepertinya ditindas oleh Lu Hou. Ye Chen mendesis. Saudara Qin tahu. Keduanya memandang Ye Chen dengan heran. Tebak juga. Ye Chen mengangkat bahu, bukankah tuan rumah Heng Yue Zong menyebalkan anjing gila? Heng Yue Zhenzuan telah dipukuli habis-habisan tanpa dia. Kita, King Yunzong, lebih baik dari mereka. Kata Zhou Ao dan Li Xinghun, dan masih ada glimmer di mata mereka. Aku tahu dia begitu kejam dan panas, dan dia seharusnya menghancurkannya tahun itu. Anjing gila ini, daripada saudaranya akan diselewengkan. Memahami. Ye Chen menarik telinganya dan bertanya lagi, apakah ada peristiwa besar di Nanchu, seperti Heng Yue Zong? Kalau begitu kita tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala satu per satu. Sehari sebelum Ye Chen dari Heng Yue Zong menjadi iblis, kami melarikan diri. Hari-hari ini di Beichu, dan aku tidak berani tinggal di Nanchu. Lu Hou orang yang layak mengejar kita berdua. Apa yang harus saya katakan? Kakak yang sulit. Ye Chen mendesis. Saat ini, dia tiba-tiba datang dengan minuman dengan dua orang ini, mengapa? Hal yang sama adalah akhir dunia.
Semua dikembara oleh tuan rumah, yang disebut simpati untuk penyakit yang sama. Meskipun, selama 3 kontes, mereka memiliki beberapa konflik dengan Zhou Ao dan Li Xinghun, tetapi tidak ada yang menyentuh garis bawahnya. Dibandingkan dengan mereka, Hua Yun berbeda. Dia mempermalukan Liu Yi di depan umum. Jika Hua Yun dan Han Jun bertemu di sini, dia mungkin tidak berbicara dengan baik. Mungkin dia akan membunuh di tempat. Ayo pergi. Melihat keduanya masih menatapnya dengan waspada, Ye Chen melambaikan tangannya secara langsung. Dikatakan bahwa keduanya pergi seolah-olah mereka diampuni. Setelah keduanya pergi, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pusat kota. Gua suci harus sangat hidup. Sementara pengawal, itu masih pilihan yang baik untuk mengambil sesuatu. Ye Chen menggunakan lebih dari selusin arai teleportasi berturut-turut, dan kemudian Yujian pergi ke satu arah. Ketika dia berada di aliran gunung, dia berhenti dan kucing itu ada di sana. Pada saat ini, langit tidak terlalu cerah, tetapi dalam kehampaan ada siluet satu demi satu, kebanyakan dari mereka adalah 3 atau 5 pria tua dengan 1 atau 2 orang muda atau wanita, tujuannya sama ke arah gua. Hari ini adalah hari Suanyang sekali setiap 10 tahun. Pintu gua terbuka, dan tidak ada kekuatan yang kuat dan misterius di dalamnya untuk membunuh para penyusup. Ini adalah kesempatan yang baik bagi generasi muda di dunia yang kosong. Pada hari-hari ini, Ye Chen telah mendengar lebih dari sekali bahwa ada harta karun di gua, dan pada saat yang sama juga berbahaya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi generasi muda Junji. Saat langit cerah, Ye Chen berangkat. 3 jam kemudian, dia berhenti agak jauh di pegunungan. Dari kejauhan, gunung-gunung itu sangat tinggi dan kuat, dan yang paling penting adalah mereka dengan jelas melihatnya dengan jelas, tetapi ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan menghalangi mata perinya. Di tengah-tengah gunung, ada gunung raksasa sekitar 8.000 kaki tingginya. Di bawah gunung raksasa, ada gerbang batu dengan beratus-ratus kaki. Tebal dan besar, sederhana, dan alami. Ye Chen masih bisa dilihat dari jauh. Pergi ke gerbang batu untuk menjalankan rune kuno. Namun, samar-samar membuka mata Xianlun, dia tidak bisa melihat pemandangan di dalam melalui simen, karena hambatan yang tidak dapat dijelaskan pada simen membuatnya kehilangan matanya. Ini benar-benar misterius, Ye Chen bergumam dan mengarahkan matanya ke tempat lain. Ini benar-benar bukan keramaian dan keributan yang biasa. Ye Chen bergumam, bahkan orang-orang dari selatan Dacu datang. Gerbang gua belum dibuka, tetapi tanahnya gelap dan langit dipenuhi orang-orang. Kejadian besar ini tidak sebanding dengan acara judi batu. Setelah beberapa saat, Ye Chen menemukan banyak kenalan selain Biyu. Ling Hao, Ziyan dan King Yun dari keluarga Tianzong. Yuan Hao dari keluarga Yuan di Changyuan, North Kuek. Hua Yun dan Han Jun adalah murid sejati Sekte Zhengyang di selatan Chu Besar. Ye Chen berjalan berkeliling dan berjalan sebentar, tetapi tidak pernah menemukan murid Hang Yuezong. Tapi jangan katakan itu, setelah menyapu lingkaran besar, dia menemukan banyak murid dengan napas tersembunyi, dan lebih kuat daripada murid Feng Yunbang. Jika pintu gua terbuka, mereka mungkin tidak muncul. Dacu, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ye Chen menghela nafas lagi untuk kalimat ini. Ketika Ye Chen menghela nafas, gunung besar setinggi sekitar 8.000 kaki sedikit bergetar, dan kemudian pintu batu besar dan berat di bawah gunung raksasa mulai bergetar, dan 2 pintu mulai terbuka sedikit, mengungkapkan celah, dan ada cahaya yang menyilaukan, dan ada gelombang vitalitas. Akhirnya terbuka. Pada saat ini, semua orang berdiri. Orang-orang muda di bawah alam kosong tidak mampu menahan keinginan untuk bergegas menemukan bayi itu. Adapun para beku yang lebih tua, mereka mendesah tak berdaya. Karena kultivasi, mereka hanya bisa melihat keluar. Bahkan jika Anda memiliki harta terhadap langit, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Ketika semua orang menatap pintu batu yang telah membuka celah, sebuah streamer masuk. Saya mengandalkan. Langit bersumpah. Ini celah kecil sehingga kalian semua tertegun, newbie. Di sini, Ye Chen menyentuh dagunya dan mengerang pelan, secara visual, seharusnya orang yang mengambil buah ginseng yang berwarna-warni di Yinsan malam itu. Dengan kecepatan ini, tidak mengherankan bahwa Wu Sanpao dan Tai orang sungguhan tidak dapat mengejar ketinggalan. Simen masih bergetar. Setelah streamer masuk, perlahan-lahan dibuka, lebih banyak ledakan cahaya, dan lebih banyak roh agung diluncurkan.
Di bawah perhatian semua orang, cahaya keemasan melintas, berdiri di pintu gua, memegang gada gelap di tangannya, memegang tusuk gigi kecil di mulutnya, dan tidak masuk, begitu saja berdiri di sana, memutar lehernya, seperti seorang kakak perempuan. Produk ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Qin Yu. Qin Yu. Ketika saya melihat pakaian Ye Chen, dengan topeng hantu dan rambut putih, gunung dan tanah meledak. Saya tidak pernah menyangka Ye Chen muncul di sini. Kamu berani keluar. Segera, selusin orang tua melompat keluar, menatap Ye Chen dengan dingin. Di sini kamu hari ini, kamu tidak harus pergi. Di sisi lain, lusinan lelaki tua keluar, matanya meledak menjadi roh yang dingin dan membunuh. Bunuh muridku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Di arah lain, keseluruhan melompat keluar, dengan momentum luar biasa dan pembunuhan dingin di masing-masing kepala, cukup postur untuk membunuh Ye Chen dalam satu tembakan. Aku ingin bertarung, ada jenis yang bisa masuk. Ye Chen berbalik dan berjalan ke gua, mengetahui bahwa hanya mereka yang bisa memperbaiki gua yang bisa masuk, dia tidak takut, dia ingin membunuh Lao Su. Masuk saja. Benar-benar tidak mengatakan, Ye Chen menyelinap masuk dan membiarkan sekelompok orang tua hampir muntah darah. Cepat, masuk. Gerbang gua telah dibuka di tengah jalan, dan sekelompok murid muda tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Seseorang telah melompat dari awan, berkibar di masa lalu, dan bergegas ke gua. Melihat ini, ada lebih banyak orang yang datang dari belakang. Yang lain tidak ada apa-apa, tetapi setelah para murid kuil haus darah bergegas masuk, ada gerakan di dalam. Bang! Kuang sial! Boom! Namun segera, para murid kuil haus darah yang baru saja bergegas masuk terbang keluar. Melihat ini, semua orang tercengang, dan orang kuat di aula haus darah tertegun. Baru saja wajah mereka menjadi dingin secara tidak normal, karena seorang pria muncul di pintu gua, dengan topeng, rambut putih, dan tongkat serigala dan domba yang ternoda darah. Orang-orang di aula haus darah, jangan biarkan masuk, Ye Chen berkata dengan sedih sambil memutar lehernya. Chapter 480 Jangan biarkan masuk. Melihat Ye Chen, mulut terlalu banyak orang berkedut. Perasaan Anda tidak benar-benar masuk, hanya ibunya push di pintu. Segera setelah orang itu masuk, ia ditabrak oleh Anda. Saat ini, banyak orang melihat para tetua kuil haus darah dengan kasihan, dan mereka telah menjelaskan bahwa mereka tidak diizinkan masuk. Kau mencari kematian. Kuil penatua lansia yang haus darah bergegas turun. Namun, Ye Chen, yang masih berada di gerbang gua saat terakhir, menoleh dan mundur ke gua, berdiri di sana begitu saja. Entry Ye Chen membuat para tetua dari Bloodthirsty Hall penuh dengan luka dalam. Ada sebuah benih. Penatua dari aula haus darah mengutuk. Ada jenis yang bisa masuk. Bintang ludah Ye Chen terbang dengan liar. Beberapa dari kamu keluar. Beberapa dari kamu masuk. Dengan cara ini, kedua belah pihak mulai memarahi sementara satu pihak berada di luar dan yang lainnya berada di dalam. Ye Chen tidak berani keluar, begitu pula orang-orang kuat di aula haus darah tidak berani masuk. Dalam adegan ini, bibir terlalu banyak orang bergerak bola-balik belasan kali, satu adalah seorang penatua yang tinggi dan yang lainnya adalah seorang pria muda yang tampan, tetapi pada saat ini, rasa malu ibunya hilang. Tentu saja, tidak semua orang melihat mereka memarahi. Banyak murid muda sudah berjalan dan melirik Ye Chen yang terhalang di pintu masuk gua. Masuk. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Lihatlah wajah bait suci penatua haus darah. Seluruh wajah tidak lagi, ini untuk memutuskan untuk hidup dengan pelipisnya yang haus darah. Murid-murid dari keluarga lain masuk, dan ibunya tidak membiarkan keluarga Anda masuk. Namun, masih banyak orang yang meremehkan etika Ye Chen. Hanya sedetik yang lalu, para murid keluarga Yuan di Changyuan of Beizhen ingin masuk di bawah kepemimpinan Yuan Hao, tetapi setelah memasuki gua, mereka diusir. Kamu sialan. Orang-orang dari keluarga Yuan di Changyuan, gempa bumi utara, juga melompat keluar. Segera, para murid keluarga yang di Gunung Yunzang tersapu dengan sebatang tongkat. Di sini, Huayun dan Han Jun dari Zhengyangzong, Zhou Ao dan Li Xinghun dari King Yunzong juga datang ke pintu gua. Kamu, masuk. Ye Chen menunjuk Zhou Ao dan Li Xinghun, dan dia tidak memiliki banyak kebencian terhadap mereka. Mendengar bahwa Zhou Ao dan Li Xinghun sama amnesti dengan mereka. Itu Huayun dan Han Jun yang merupakan leluhur sejati Zhengyangzong, dan dia diblokir di pintu masuk gua. Saudara Qin, apa artinya ini? Huayun dan Han Jun dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan dingin.
Meskipun mereka mengubah penampilan mereka, mereka bisa lolos dari mata Ye Chen. Karena mereka tahu mereka adalah Sekte Zhengyang, masih mau masuk. Tidak mungkin. Artinya, kalian, jangan biarkan masuk. Ye Chen segera memindahkan tongkat, dan beberapa orang tersapu oleh Ye Chen sebelum mereka bisa bereaksi. Pada saat ini, tetua Zhengyang Zong yang disembunyikan dalam kegelapan tidak tenang, dan hulala melompat keluar. Qin Yu, kamu mencari kematian. Ada jenis yang bisa masuk dan bertarung. Ye Chen, membawa gada, juga sangat kuat. Beberapa dari Anda keluar. Para tetua Zhengyang Zong bergegas. Pergi dan keluarlah. Bahkan tidak mengatakannya. Ye Chen benar-benar pergi dan membanting tongkat untuk melakukan sweeping. Penatua Zhengyang Zong dipukuli oleh Ye Chen sebelum dia bisa bereaksi. Melihat ini, semua orang kuat lainnya, seperti Aula Haus Darah, klan Yuan Changyuan di Gempa Bumi Utara dan keluarga yang di Pegunungan Yunzhang, semua datang, dan Ye Chen terbunuh di gerbang gua di tempat. Namun, siapapun Ye Chen, dia bisa bertarung jika dia bisa bertarung, tetapi tuan yang tidak bisa lari, tetapi dia menyapu para tetua Sekte Zhengyang, tetapi setelah pertarungan, dia berbalik dan menyusut kembali ke gua. Orang yang begitu murah, sekelompok orang tua yang hampir marah, menyemburkan darah di tempat. Masuk. Di sini, barang-barang Ye Chen seperti penjaga gerbang. Mereka yang tidak memiliki dendam akan membiarkan dia pergi langsung. Murid keluarga dengan dendam akan dikirim olehnya di tempat. Nak, kau masih sangat tergantung. Ling Hao tidak bisa membantu tetapi menyampaikan pesan kepada Ye Chen saat ia melewati Ye Chen. Ada begitu banyak omong kosong, masuk. Ye Chen menghela nafas, menyapu Ling Hao ke dalam gua, dan melihat Ziyan dan King Yun cemberut dan tertawa. Selanjutnya adalah Biyu. Pakaiannya aneh, dan wanita itu mengenakan pakaian pria, seperti bakat muda yang rapuh. Meskipun dia tahu itu Biyu, Ye Chen pura-pura tidak mengetahuinya, dan melambaikan tangannya, masuk. Biyu tidak berbicara, hanya mengerutkan bibirnya, masih ada kekhawatiran di matanya, dan ada ribuan kata, tapi dia menelan kembali dan pergi ke gua tanpa suara. Boom! Bergemuruh. Begitu Biyu masuk, mereka mendengar suara raungan dari kejauhan. Tampaknya itu adalah gelombang perang, datang dari jauh. Mendengar, mata semua orang melihatnya. Di sana, kecemerlangan tiga sisi berwarna satu sisi bersinar, dan kegelapan dan turbulensi satu sisi sangat keras. Taiyin tubuh asli dan tubuh misterius. Segera, seseorang mengenali identitas kedua pria itu. Ini Huo Zun dan Jining Suang. Ini pertarungan lagi. Mereka semua tak terkalahkan dalam urutan yang sama. Bagaimana dengan tubuh asli Taiyin dan tubuh misterius? Lemah dan keras kepala. Dalam perdebatan, pertempuran antara Huo Zun dan Jining Suang semakin dekat, dan adegan pertempuran tidak biasa dan luas. Di satu sisi, Huo Zun menginjak lautan bayang-bayang mendung, dan mengenakan baju besi yang diubah oleh kekuatan bayang-bayang mendung, bersinar seperti Raja Dewa yang datang ke dunia. Di satu sisi, Jining Suang menginjak awan indah dan mengenakan mantel roh misterius. Dalam suara argumen, Ye Chen juga melihatnya dari kejauhan. Meskipun jauh, dia masih bisa secara akurat mengunci sosok Jining Suang. Penampilannya agak acuh tak acuh, tapi masih ada sedikit kerumitan. Dia kuat lagi, gumam Ye Chen, perlahan mundur ke gua. Boom! Bergemuruh. Begitu dia masuk, dia mendengar dua suara keras. Tubuh nyata Huo Zun dari mendung dan Jining Suang, tubuh roh misterius, telah menghantam di sini, dan adegan perang itu terlalu luas, dan banyak orang telah melarikan diri jauh. Boom! Dalam satu pukulan, keduanya berhenti. Tubuh Xuan Ling, tapi ini masalahnya. Huo Zun tersenyum tipis, menatap Jining Suang di seberangnya, matanya penuh provokasi. Jining Suang tidak mengatakan, seperti 9 hari Xuan Nu, penampilannya sama acuhnya seperti sebelumnya, matanya jernih, tetapi tidak ada fluktuasi emosional, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa membuat ombaknya. Anak suci. Melihat Huo Zun datang, sekelompok tetua dari kuil Haus Darah bergegas mendatangi mereka, menunjuk ke gerbang gua, dan berkata dengan marah, Qin Yu baru saja memblokir gerbang gua, dan semua muridku di kuil Haus Darah dipanggil. Qin Yu. Setelah mendengar nama itu, Huo Zun menyunggingkan senyum kejam, hari ini, aku melihat kemana kamu pergi. Setelah itu, Huo Zun melangkah keluar dan menyapu lautan yang bergulung ke dalam gua. Karena kedatangannya, para murid di kuil Haus Darah cukup percaya diri, dan mereka mengikuti.
Di sini, Hua Yun dan Han Jun juga memandang dengan marah pada Jining Xuang, Qin Yu yang mengalahkan saya. Jining Xuang masih diam, tampak tenang, berbalik dan berjalan Yunxia ke gua. Setelah mereka pergi, orang-orang yang membenci Ye Chen, seperti Aula Haus Darah, keluarga yang di Gunung Yunzhang, dan keluarga Yuan di bumi utara Changyuan, menunjukkan senyum kejam dan menyeringai, seolah-olah mereka telah melihat kematian tragis Ye Chen. Misalnya, keluarga-keluarga tersembunyi yang tidak memiliki dendam dengan Ye Chen diam-diam menghela nafas. Wow! Ye Chen, yang benar-benar berjalan ke gua, memandang dunia yang cerah di depannya seperti roti. Gua itu sendiri adalah dunia yang besar, dan ruangnya luar biasa besar. Yang dia lihat adalah raksasa-raksasa yang menjulang, semua mata dikelilingi oleh awan dan kabut, berkabut, dan ada juga semprotan warna-warni dan indah. Dibandingkan dengan tempat burung tidak buang air di gurun, gua ini seperti negeri dongeng di bumi. Aura di sini kaya luar biasa, dan udara murni terbang di udara, memungkinkan Ye Chen menghisap dengan rakus. Qin Yu, keluar dan mati. Segera, minuman dingin berdering melalui gua, dan lautan gelap teduh menutupi setengah langit yang tinggi.